Halo guys, balik lagi di channel Dikonekin, channel yang membahas tentang dunia IT. Sekarang kita akan belajar mengenai IP address. Apa itu IP address? IP address adalah angka unik yang diberikan kepada setiap device komputer kita, yang tujuannya itu adalah sebagai identitas sehingga setiap device bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya melalui IP address ini. Nah, IP address sendiri itu terdiri dari beberapa jenis. Ada yang dinamakan dengan IP private, yaitu IP yang biasa digunakan dalam sebuah jaringan rumah atau kantor, atau yang masih dalam satu ruang lingkup atau satu router ya, dalam router yang sama. Ada juga yang dinamakan dengan IP publik, yaitu IP yang bisa diakses dari manapun melalui internet. Ada juga yang dinamakan dengan IP statis, yaitu IP yang di-set di device kamu atau di laptop kamu secara manual. Ada juga IP dinamis, di mana IP ini di-set secara otomatis di handphone ataupun di laptop kamu, yang mana yang akan meng-assign ataupun menyematkan IP address itu ke device kamu adalah si router. Namun, karena sudah di-set secara otomatis, maka dia disebut sebagai IP dinamis. Ada juga yang disebut dengan IP share, yaitu IP yang biasa digunakan di domain-domain publik ya, yang mana satu IP ini bisa diakses oleh beberapa domain. Ada juga yang dinamakan dengan IP dedicated, yaitu IP yang biasa digunakan oleh satu jenis domain tertentu, di mana IP ini hanya dipakai oleh satu domain, tidak dipakai oleh tidak di-share ya dengan domain-domain yang lain. Untuk mempermudah penjelasan ini, kita lihat di layar bahwa di sini saya akan mencoba menggambarkan katakanlah untuk IP address yang lokal ya, yang private. Ini saya coba copy paste dulu di sini. Ya. Katakanlah ini namanya IP private. Nah, bentuk IP private itu seperti ini. Dia memiliki range angka katakanlah 192.168 1.10 atau 20 ya 10/24. Kemudian dia berinteraksi dengan PC yang lain melalui jaringan yang sama, namun dengan IP yang berbeda, namun tetap dalam prefix yang sama. Ya, seperti ini. Katakanlah ini 14 tapi masih prefix 24. Nah, kita akan belajar juga apa yang disebut dengan prefix, tapi nanti ya. Sekarang saya ingin menjelaskan dulu perbedaannya antara IP private dengan IP-IP yang lain seperti IP publik. Nah, ini satu PC dengan PC yang lain dalam ruang lingkup yang sama atau dalam satu router yang sama. Di sini ada pilihan router nggak ya? Saya coba dulu cari. Oke, seperti tidak ada. Oh ini dia. Nah, oke. Nah, katakanlah dia seperti ini guys. Dia terkoneksi kemari, kemudian dia juga terkoneksi kemari. Nah, IP address ini yang memberikan IP ke device ataupun ke PC ini adalah si router. Ini tugasnya router ya. Nah, makanya nanti kenapa kita itu perlu tahu bagaimana men-setting router. Dalam hal ini adalah router MikroTik. Nah, IP private adalah IP yang berada dalam satu ruang lingkup jaringan yang sama dengan prefix yang sama ya. Sebab kalau dia berbeda prefix, maka si PC ini dengan PC ini tidak bisa berkomunikasi. Alias kalau kita ping ke antara satu dengan yang lain, mereka tidak bisa ping ya. Kecuali kalau kita memberikan filter rule yang ada di dalam router ini. Tapi itu nanti bahasannya sudah agak sedikit advance. Nanti juga kita akan ke sana. Oke, ini yang disebut dengan IP private. Nah, kalau IP publik ya, IP publik itu misalnya saya copy paste dulu ini. Ya, saya coba pindahkan kemari. Ini layarnya tidak mau turun ya. Ya, katakanlah ini IP publik. Ya, nah kelas IP publik ini let's say ya, katakanlah dia itu dimulai dari 172 sekian. Ini perumpamaan ya, belum tentu benar. Nah, seperti ini misalnya. IP ini dia juga sebenarnya pada dasarnya terkoneksi dengan sebuah router, namun dia
memiliki konfigurasi tertentu melalui sebuah jaringan yang ada di dalam topologi device ini, yang kemudian pada dasarnya dia memiliki IP lokal, kemudian dia keluar melalui sebuah router, ya. Kemudian, saya gambar dulu biar lebih mudah. IP-nya di sini. Kemudian oleh router ini dia mengassign yang namanya IP publik, ya. Nah, seperti ini. Pada dasarnya dia memiliki IP private, dan kemudian router ini memiliki IP publik, sehingga ketika device ini diassign ke router dan router menandai dengan IP lokal 1.10 dan diassign dengan sebuah IP publik, maka device ini bisa diakses langsung oleh pengguna dimanapun, baik itu berada di Amerika, di Eropa, ataupun dimanapun. Sebab kita sudah mengassign sebuah IP publik ke device ini. Ini dimaksud dengan IP publik. Nah, berbicara mengenai IP statis itu adalah IP yang kamu berikan secara manual ke dalam perangkat-perangkat ini, ya, dan dia tidak terkonfigurasi secara otomatis. Katakanlah kamu ingin merubah IP ini menjadi 100, katakanlah seperti itu. Nah, ini kamu rubah secara manual, maka ini disebut dengan IP statik. Nah, kalau misalnya IP ini kamu rubah menjadi IP dynamic, ya, IP dynamic, ini ya tulisannya. Oke, seperti ini guys. Maka kamu meng-set di perangkat kamu ini dengan pilihan routernya itu di-assign secara otomatis. Nah, oleh si router, dia akan melihat jika ini di-set secara otomatis, maka PC ini akan di-set IP-nya oleh si router secara otomatis kemari, tanpa kamu harus men-setting secara manual seperti tadi. Ya, konsekuensinya IP-nya ini akan terus berubah. Jadi setiap kamu matikan komputer ini, belum tentu pada saat kamu hidupkan dan terkoneksi ke router ini, IP-nya akan tetap 1.100. Bisa jadi 1.200 ataupun 1.110 seperti itu ya, kurang lebih. Itu yang disebut dengan IP dynamic. Nah, kalau bicara IP shared, nah ini IP ini yang umumnya hampir sama seperti IP ini, ya, hampir sama seperti IP publik. Bedanya dia itu tidak hanya diakses oleh satu device, ya, dia bisa juga diakses oleh beberapa device yang lain, ya, karena itu dia dinamakan dengan IP share. Jadi satu IP berbagi dengan berbagai macam device. Jadi kalau device ini misalnya diberikan satu rule bahwa si router ini memiliki satu IP publik yang dia juga bisa dibagi dengan beberapa perangkat yang ada di dalam router ini. Kemudian ada juga yang disebut dengan IP dedicated, ya. IP dedicated itu mirip seperti IP publik, mirip seperti IP publik, tapi IP-nya itu hanya di-assign ke satu perangkat, ya, atau satu domain. Jadi dia tidak diakses oleh banyak domain. Nah, kurang lebih pemahaman sederhananya seperti itu. Kita tidak akan masuk ke area ini, kita juga tidak akan masuk ke area ini, karena kita berbicara mengenai IP address yang kelas C, ya, kelas C, karena kelas ini yang sering kita akan sering temukan di pekerjaan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan. Saya ingin menjelaskan dulu beberapa tipe kelas IP address, ya. Kalau saya copy dulu, ya, ada dua, saya copy dulu biar mudah kita lihat. Jadi ini pada dasarnya kelas IP itu ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C, ada kelas D, kemudian juga ada kelas E. Nah, kita lihat yang kelas tipe IPA ini mulainya dari angka berapa. Jadi kelas A itu mulainya dari 0.0.0.0
sampai dengan 127.255.255. Ini range ya, range yang akan ataupun angka yang akan digunakan oleh kelas IP A. Dia mulainya dari 000 sampai dengan 127.255.255.255. Nah, di atas angka ini dia secara otomatis akan masuk menjadi IP kelas B. Jadi mulainya dari 128 ya, titik 0 sampai dengan 191.255.255.255. Nah, di atas ini lagi secara otomatis akan menjadi kelas ini B ya, maaf, ini B. Ini C. Ya. C dimulai dari ini kan 191, maka dia akan langsung dimulai dari 192. 192.000 sampai dengan 223 ya. 223 255. Maaf, ini 223 bukan 224. Ya. Nah, setelah itu di atas ini lagi apa? Masuk menjadi kelas D. Kelas D dimulai dari 224 ya sampai dengan 239. Kemudian di atas ini namanya kelas E. Nah, kelas E dimulai dari 240 sampai dengan angka 255. Nah, tentu kamu tidak harus menghafal semua ini ya, karena aku juga nggak hafal angka-angka ini. Tapi yang paling penting diingat adalah range angka kelas C ini 192 sampai dengan 223. Karena nanti yang paling umum kita sering temukan adalah kelas yang seperti ini, kelas C yang seperti ini. 192, 168, 1.1, dan seterusnya. Sedangkan kelas B ini biasanya diperlukan kalau kamu mau men-setup jaringan yang lebih luas. Katakanlah kamu men-setup 2 kantor sekaligus dalam satu jaringan, maka ini dibutuhkan kelas B. Nah, di kampus-kampus juga biasanya itu kelas B ini sangat sering dipakai. Sedangkan kelas A mungkin lebih besar dari itu lagi range hostnya. Jadi di beberapa perangkat tertentu ataupun di beberapa area tertentu yang memang begitu luas jangkauan hostnya, maka IP ini akan kamu gunakan. Ya, sedangkan ini untuk eksperimen ini sangat jarang dipakai. Jadi yang perlu kita ingat saat ini adalah kelas C itu dimulai dari 192.000 sampai 223. Dah, sesimpel itu. Ini aja yang ingin saya kasih tahu kamu mengenai IP address. Semoga sampai di sini kamu paham. Kalau nggak paham, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti kita akan saling berbagi informasi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.